Pertempuran yang akan berjalan selama 2 bulan ini dimulai pada bulan Agustus di saat rilisnya serial komik Batman Catwoman The Gotham War Battle Lines edisi pertama yang dimulai di kota Gotham. Seorang pria berjalan pulang sendirian ke rumahnya. Dia terbayang dengan sosok Profesor Fig yang pernah memukulinya tanpa ampun sehingga membuat pikirannya terganggu. Ketika sampai di rumahnya, putrinya memberitahunya dari kamarnya bahwa makan malam sudah siap. Pria itu pun melepaskan jaketnya, mengiyakan apa yang disampaikan putrinya itu, lalu terduduk lemah di atas tempat tidurnya. Dia pun muak dengan pelecehan dan perlakuan buruk dari para penjahat Gotham, mengatakan kepada putrinya bahwa dia mau tidur saja. Saat dia terbaring, dia mendengar suara kucing yang mengeong di luar jendela. Pria itu dengan penuh kasih sayangnya membiarkan kucing itu masuk dari jendelanya, berjanji tidak akan menyakiti si kucing. Di leher kucing itu, dia menemukan sebuah catatan yang bertuliskan, "Jika kamu mempertaruhkan nyawamu, kamu pantas mendapatkan hadiahnya." Pesan rahasia itu diikuti oleh sebuah alamat di Ellie Town. Maka dimulailah serial art cerita komik DC Batman Catwoman The Gotham War yang dimulai dari edisi pertama Batman Catwoman The Gotham War Battle Lines volume pertama edisi pertama yang berjudul Battle Lines. Di tempat lain, Batman mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan setelah kejadian di dalam serial File Safe, The Batman of Gotham, dan alur cerita Night Terrors. Saat dia bermimpi, Batman Zurenarf mengejek Bruce. Bruce terbangun di Batacom. Dia terkejut melihat dirinya yang tetap dicukur dan dalam keadaan yang bersih, dan membuatnya yang lebih terkejut lagi adalah Oracle Garden memberitahunya dia telah tertidur selama 8 minggu. Oracle pun bertanya kepada Bruce tentang tangan logamnya yang dia dapatkan selama peristiwa The Batman of Gotham di serial Batman edisi ke-135. Bruce mengacuhkan pertanyaan Oracle, menjelaskan kepadanya bahwa nanti dia akan menceritakannya sendiri karena di saat ini dia mengenakan pakaian dan pergi berpatroli ke kota Gotham. Saat Batman bergulat di tengah malam di Gotham City, dia merenungkan bagaimana tahun-tahun sudah berlalu begitu cepat, tentang betapa sayangnya dia adalah manusia. Dia menyesal menyembunyikan tangan logamnya dari keluarga kelelawarnya, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya bersikap bertahan akhir-akhir ini. Di sebuah museum, dua penjahat mencoba mencuri permata berharga, tetapi mereka diganggu oleh Batman. Batman mengenali mereka, masing-masing bernama Marcus Tolliver dan Stan Bevington. Mereka berdua adalah dua orang pekerja upahan yang biasanya mencari pekerjaan untuk Mr. Freeze ataupun Joker. Para penjahat itu melarikan diri dan Batman mengejar mereka, mengancam akan memukuli mereka, tetapi ternyata mereka telah melarikan diri melalui atap jendela. Batman terkejut, tetapi dia juga bersyukur. Pengejarannya itu memberinya kesempatan untuk melatih otot-ototnya. Batman pun memanjat melalui jendela atap, tetapi tidak terlihat bukti apapun. Ketika dia masuk kembali ke dalam museum, dia melihat bahwa itu adalah tipuan. Kedua penjahat itu berhasil melakukannya melalui ventilasi. Itu taktik yang pernah dia lihat sebelumnya, di mana juga menandakan bahwa sesuatu telah berubah. Di tempat lain, seorang pria bernama Roland sedang berusaha untuk memecahkan jendela, namun dia gagal melakukannya dan tergantung terbalik di lantai 15. Ketika Roland mengeluh tentang betapa sulitnya untuk melakukan hal itu, Catwoman memberitahunya bahwa orang kaya suka hidup di atas segalanya, dan disinilah tempat-tempat yang menghasilkan banyak uang. Selina memeriksa teleponnya, lalu memberitahu Roland bahwa dia pergi di malam ini. Sebaliknya, mereka berdua kembali ke Ellie Town. Di tempat persembunyiannya Catwoman, dia mengumpulkan para pemimpinnya yang tengah sibuk melatih anggota baru. Catwoman memberitahu mereka bahwa Batman sudah terbangun dan para lulusan kumpulan geng mereka harus ekstra hati-hati. Untuk saat ini, para pendatang baru tetap tinggal di kompleks pelatihan. Setelah para pemimpin pergi, Marcus, salah satu seorang kepercayaannya Catwoman, tetap berada di sana. Mereka berdua berbicara tentang Batman, mengenai bagaimana Catwoman punya sejarah
dengannya. Meskipun Marquis ragu semuanya akan berjalan baik, Selina akan berbicara dengan Bruce dan dia akan mencoba membuatnya melihat bahwa apa yang dia lakukan adalah membuat Gotham City berbeda dan lebih baik dari sebelumnya. Tentu saja bagi kita yang membaca edisi kali ini, kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan, yang dimaksudkan ataupun yang diinginkan oleh si Catwoman. Tapi konon katanya apa yang dia rencanakan itu adalah untuk membantu Gotham City menjadi lebih baik. Namun sejauh ini yang kita lihat adalah Catwoman telah mengorganisasikan sekelompok pencuri elit yang bertugas untuk merampok orang-orang kaya di kota Gotham. Untuk semua maksud dan tujuan, hal ini tampaknya merupakan operasi yang dia lakukan selama Batman tertidur selama 8 minggu di bawah pengaruh pertempurannya dengan insomnia. Sementara itu di sebuah pembangkit listrik, seorang pria bernama Maxi Zeus dan salah satu anak buahnya berusaha untuk melumpuhkan Divine Electricity yang mengalir ke kota Gotham. Robin Tim Drake menghentikan rencana tersebut, mengejar Zeus hingga ke atap bangunan yang akhirnya Batman pun datang dan melancarkan serangan dan akhirnya dapat melumpuhkan mereka. Kemudian Batman dan Robin pun berpelukan. Momen yang sangat mesra ketika Batman menyebut Robin sebagai putranya. Saat Batman bertanya tentang orang-orang jahat seperti Maxi Zeus, Robin menjawab bahwa mereka adalah Craig Grove, seorang pria yang bekerja untuk Riddler selama seminggu terakhir ini. Namun Robin tidak terlalu khawatir tentang Craig karena polisi sudah ada di dalam dan akan menangkapnya. Yang menarik tentang edisi ini sejauh ini adalah bahwa antek-antek yang ditampilkan semuanya telah ditandai dengan nama depan dan belakang. Para pahlawan kita tahu siapa mereka. Mereka pernah bertemu sebelumnya dan menyadari bahwa mereka sering kali melakukan kesalahan yang sama. Sementara Robin tidak begitu peduli pada Craig. Batman dalam adegan sebelumnya hampir berharap untuk mengalahkan Marcus dan Stan. Motif ini halus, tetapi terkait dengan edisi ini secara tematis berperan dalam Catwoman yang melihat penjahat rendahan ini sebagai orang sungguhan dengan masalah dan kebutuhan finansial yang nyata. Itulah salah satu kekuatan di dalam edisi kali ini yang sejauh ini benar-benar tentang menyiapkan bidak-bidak di papan catur. Sebelum Robin dan Batman meninggalkan tempat, mereka diberitahu Barbara bahwasanya Catwoman ingin berbicara dengan mereka semua sambil membuka topeng. Beberapa saat kemudian, Bat Family yaitu The Signal, Spoiler, Batwoman, Batgirl, Orphan, Nightwing, dan Robin Damian Wayne, selain Batman dan Robin Tim Drake lah pokoknya, mereka ada di sana dan sedang berkumpul di Kitty Cat Club. Orang kepercayaannya si Selina yaitu si Marquis memberitahu Selina yang sedang menunggu di kamarnya tentang kedatangan Bat Family di tempat mereka. Selina pun kemudian menyuruh si Marquis untuk segera pulang saja karena dia sendiri yang akan mengurus mereka, yaitu orang-orang Bat Family. Bersamaan di saat itu kemudian Batman masuk ke ruangan pertemuan dan Selina juga ikut masuk ke dalam pertemuan. Entah mengapa si Stephanie Brown dipanggil Spoiler meskipun sebelumnya dia pernah menjadi salah satu Batgirl. Selina memberitahu keluarga Bat tentang hal-hal yang mendasar. Saat Batman keluar, dia melatih para antek untuk merampok kaum elit. Dia meminta agar mereka semua tidak mempertaruhkan nyawa, tidak melakukan kekerasan atau konfrontasi. Dia juga meminta kepada mereka agar menyumbangkan 15% dari hasil penjualan mereka untuk amal di kota Gotham. Hasilnya tentu saja kejahatan akan berkurang hingga 75% di Gotham City dan para penjahat berbagai warna yang sering dihajar Batman dan keluarga Batman tidak memiliki bantuan untuk membantu rencana mereka. Ini adalah ide yang menarik yang membahas lebih mendalam tentang hubungan antara pekerjaan yang menguntungkan dan pengurangan kejahatan. Namun sayangnya dalam kasus ini pekerjaan tersebut tidak terlalu menguntungkan. Pekerjaan itu hanya memfokuskan kembali kepada target kejahatan. Di saat Selina menyampaikan semua informasi ini, dia berdiri di depan tirai di panggung utama Kitty Cat Club dengan riasan matanya yang intens tanpa ada aura Liza Minnelli, seolah-olah Selina Kyle menyalurkan penampilan kabaret dalam dirinya. Keluarga kelelawar Bat Family memiliki pendapat yang beragam tentang hal ini. Masing-masing mereka memberikan pendapat mereka sendiri.
sendiri. Terlebih lagi kepada Batman yang sangat menentang idenya Selina Kyle, berteriak bahwa dulu orang tuanya kaya. Setelah Batman berteriak, Catwoman pun malah berteriak kembali, memberitahu Batman bahwa Gotham tidak membutuhkan Batman, yang alasannya adalah meninggalkan pernikahan mereka yang tidak masuk akal. Menurut pendapat Selina, Gotham membutuhkan Catwoman. Batman pun keluar dari pertemuan itu dengan keadaan yang kesal. Robin Tim Drake mencoba untuk menghentikannya, tetapi Batman memberitahu Tim Drake bahwa mereka semua adalah korban kejahatan. Kembali ke apartemennya, Selina Kyle bersiap untuk berkemas di malam itu. Tiba-tiba Red Hood Jason Todd datang menyerangnya. Red Hood dan Catwoman bertarung dan Eiko, salah satu penjahat yang membantu Selina, berhasil mengalahkan Red Hood. Mereka bertiga bertarung sampai akhirnya Red Hood pun dapat dikalahkan. Jason Todd pun kemudian menunjukkan rencananya. Dia meyakinkan Selina bahwa dia membutuhkan bantuan dari Bat Family, bukan hanya untuk bertarung dengan mereka. Selina pun kemudian menghubungkan Todd dengan Marquis yang akan bekerja sama dengannya dan juga agar tidak menimbulkan kecurigaan di antara mereka. Sementara itu, Batman dipanggil ke atap GCPD oleh Komisaris Rini Montoya. Dia ingin informasi tentang pelarian Catwoman dari penjara, tetapi Batman tidak memberi sedikit pun informasi tentangnya. Nah, di saat itu Montoya menyadari bahwa kejahatan mengalami penurunan angka di saat Batman tidak ada. Namun Batman menjelaskan kepada Montoya bahwa angka dapat dimanipulasi, yang kemudian dia pun terbang ke dalam kegelapan. Ternyata pertemuan mereka ada yang melihat dari layar monitor. Orang itu adalah The Riddler yang merenungkan bagaimana Batman mungkin membutuhkan teman baru. Di tempat lain, Roland Garner, pria yang dilatih Catwoman sebelumnya, kembali untuk melakukan pencurian. Semuanya berjalan dengan lancar. Dia masuk dan membuka brankas, menyadari bahwa orang yang ada di rumah itu sedang pergi ke luar kota. Namun ternyata ada suara yang menarik perhatiannya. Salah satu anggota keluarga itu ternyata masih ada di rumah dan orang itu mengarahkan pistol ke arahnya. Di tempat lain, Batman mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh para penjahat bayaran di Gotham. Dia menemukan jalan buntu dan bar-bar yang kosong. Dia mulai percaya bahwa Catwoman benar-benar melakukannya saat bunyi sirene mengingatkannya. Di tempat kejadian perkara, Batman menemukan Roland Garner yang sudah meninggal di trotoar. Dia terjatuh dari lantai 22 di tempat dia di saat kepergok oleh salah satu pemilik apartemen milik keturunan Cina, Hannah Jiang, pemilik Jiang's Chemicals. Ternyata Roland adalah orang yang dikenal Batman. Roland Garner lah pria yang ada di awal cerita ini dimulai, orang yang bersama anak perempuannya itu. Batman menyadari bahwa Putri Garner kini menjadi yatim piatu. Batman pun bersumpah akan membalas dendam kematian Roland, di mana di saat itu terlihat wajah Batman Zorenarf yang sedang marah.